Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat channel YouTube saya? Tidak terasa sudah 2 minggu saya tidak mengupload video ke channel YouTube saya. Pada hari ini, tanggal 28 Oktober tahun 2023, saya akan coba mengupload kembali karena sekarang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah sebuah momentum peristiwa yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Karena di Sumpah Pemuda itulah nation state negara kita terbentuk. Bagaimana yang tadinya sifatnya kedaerahan berubah menjadi sifatnya nasional. Sehingga perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu yang dipelopori oleh para pemuda betul-betul bisa terorganisir secara baik dan rapi dan masif hingga bisa melawan penjajah Belanda. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Oktober kita senantiasa memperingati Sumpah Pemuda ini. Karena di Sumpah Pemuda itulah poin-poin ataupun ikrar ataupun janji dari para pemuda Indonesia betul-betul terrealisasikan, betul-betul terlihat bagaimana perjuangan para pemuda di dalam mengusir penjajah Belanda. Makanya pada setiap tahun peringatan Sumpah Pemuda itu selalu dilaksanakan untuk kembali menguatkan semangat nasionalisme, semangat para pemuda untuk berkarya, untuk mempertahankan negara Indonesia, dan untuk bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini materi saya terkait tentang TP, tujuan pembelajaran, dari CP terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, serta Pendidikan, Riset, Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini adalah TP terbaru yang saya buat setelah membreakdown CP terbaru dari pemerintah di tahun 2023 ini. Ini TP Pendidikan Pancasila ya Bapak Ibu ya, di fase E. Fase E itu kelas 10 SMA. Nah ini tujuan pembelajarannya. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Pendidikan Pancasila. Saya mengajar di SMA Islam Al-Azhar 3. Kemudian fasenya fase E, kelasnya kelas 10, tahun pelajarannya. Ini sebenarnya termasuk ke dalam ciri-ciri ataupun termasuk ke dalam data penting yang memang harus ada di setiap tujuan pembelajaran sehingga kita bisa tahu nih kita mengajar apa, siapa nama gurunya, kemudian juga mengajar di fase apa ya. Kita akan ke bawah lagi Bapak Ibu. Kemudian kita akan ke bawah kembali. Nah, ini capaian pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran ini di mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase E ini sudah given dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil dari CP yang terbaru dipindahkan ke dalam TP. Jadi tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Di CP ini pun dibahas terkait tentang elemen-elemen apa saja yang akan kita ajari dalam 1 tahun ke depan. Nah, ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Saya melihat dari CP yang terbaru, pertama adalah elemennya tetap sama. Elemen pertama adalah Pancasila. Kemudian capaian pembelajarannya pun ini saya ambil dan saya pindahkan dari CP terbaru. Jadi ini sudah given dari pemerintah Bapak Ibu. Tinggal diambil dan tinggal ditaruh di format TP ya Bapak Ibu. Nah untuk TP-nya sendiri saya membuat ada beberapa. Yang pertama di yang P ini Pancasila ya. P1.1 berarti elemen Pancasila. Di TP pertama saya akan membahas dan menganalisis cara pandang pendiri bangsa tentang dasar negara.
Nah, disinilah perbedaan antara fase E dengan fase F nanti, ya. Kemudian di Pancasila 1.2, saya membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang 1.3 ini membahas tentang gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau untuk N ini, sebenarnya Bapak Ibu, kan di sini ada N ya. Saya hapus dulu. N ini sebenarnya terkait tentang Pancasila juga, tetapi nanti akan berhubungan dengan di CP NKRI. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya Bapak Ibu. Makanya di sini saya tulisnya N. N 1.4 terkait tentang menguraikan nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan dalam pembangunan nasional. Jadi masih ada kaitannya dan masih ada hubungannya dengan elemen terakhir, yaitu NKRI. Kemudian untuk elemen kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini CP-nya masih sama Bapak Ibu, saya mengambil dari CP yang terbaru tahun 2023. Nah, kemudian untuk TP-nya saya hanya membuat 2 saja, yaitu tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sama menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Karena memang di CP kedua ini, waktu belajarnya itu sebentar, kurang lebih hanya 1,5 bulan. Setelah itu kita akan melakukan asesmen akhir semester. Makanya saya hanya mengambil 2 TP saja. Kemudian di elemen ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, ini pun sama, CP-nya saya ambil dari pemerintah, hanya tinggal di copy paste. Untuk TP-nya saya membuat 2 juga. Karena nanti di bulan Januari, di bulan Februari juga, kita waktunya tidak terlalu lama. Ditambahkan nanti kelas 12, itu sudah mulai melakukan ujian sekolah. Dan ditambah ada pemilihan umum di bulan Februari yang pasti akan menyedot perhatian dan bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran. Ditambah nanti di bulan Maret kita sudah memasuki Maret 2024 ya Bapak Ibu, sudah memasuki bulan Ramadan sehingga materi-materinya akan lebih saya persingkat lagi. Makanya di sini saya hanya membuat TP-nya 2 saja. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini elemen tentang NKRI. Ini agak banyak saya membuatnya, karena elemen NKRI ini waktunya juga lumayan agak banyak Bapak Ibu. Setelah nanti Idul Fitri, kita bisa melakukan pembelajaran normal kembali. Karena kan Idul Fitri kan libur kan biasanya kan. Nanti setelah libur kita mulai tancap gas lagi. Nah, di sini saya membuat TP-nya ada 3, yaitu tentang peran kedudukan warga negara Indonesia, yang pertama, yang kedua tentang sistem pertahanan dan keamanan, dan yang ketiga tentang hubungan antar bangsa dan hubungan negara. Nah, itu TP yang sudah saya buat Bapak Ibu. Untuk TP ini, walaupun saya buatnya di sekitar bulan Oktober ataupun September akhir, karena memang CP dari pemerintahnya baru keluar sekitar bulan Agustus, makanya langsung saya buat dan langsung saya coba share di channel YouTube saya, sehingga nanti apabila Bapak Ibu ada tanggapan ataupun umpan balik bisa kita komunikasikan. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang ATP, alur tujuan pembelajaran, dan akan saya informasikan juga terkait perbedaan antara TP dengan ATP. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya jelaskan pada channel YouTube saya hari ini. Mudah-mudahan dengan semangat Sumpah Pemuda ini, kita, terutama saya pribadi sebagai pendidik, agar senantiasa tetap berkomitmen di dalam dunia pendidikan untuk bisa mewujudkan
dan menjadikan para pemuda-pemudi Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Apalagi di kurikulum Merdeka ini, semangat untuk terus out of the box itu senantiasa ada. Apalagi sekarang kita sedang mengikuti yang namanya PMM, terkait tentang Merdeka Mengajar. Jadi ada beberapa format yang harus kita isi. Nanti juga akan saya bahas mudah-mudahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila ada sumbang saran terkait tentang TP yang sudah saya buat, saya sangat-sangat berterima kasih. Dan apabila Bapak Ibu juga menginginkan CP yang terbaru ataupun TP yang terbaru, bisa menghubungi saya via email. Emailnya ada di akun YouTube saya. Insya Allah nanti akan saya kirim apabila Bapak Ibu menginginkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.